Shalom teman-teman semua. Hari ini kita mau sharing ya. Hari ini sharing yang mungkin agak banyak orang kurang senang gitu ya. Didengarkan gitu ya. Orang kan biasanya sering dengar firman Tuhan itu tentang kasih Tuhan, tentang penerimaan Tuhan, tentang cinta, tentang berkat-berkat Tuhan. Itu yang biasanya paling sering orang ingin dengarkan gitu ya. Nah, tapi hari ini kita mau membahas tentang memberi, atau lebih tepatnya yang berhubungan dengan uang ya. Saya tahu ini kurang menyenangkan bagi kebanyakan telinga anak Tuhan ya. Karena anak Tuhan itu sering menganggap uang itu sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang gimana ya, yang nggak perlu dibahas oleh hamba Tuhan, oleh gereja ya. Padahal Tuhan Yesus sendiri sering sharing menceritakan tentang uang. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang talenta, itu semua berbicara tentang uang, harta gitu ya. Nah, bahkan Tuhan Yesus sendiri juga membandingkan Tuhan itu bukan dengan iblis ya, tetapi dia membandingkan Tuhan itu dengan mammon atau uang atau harta. Karena firman Tuhan katakan, di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ hatimu berada. Shalom, Kak Abelar. Apa kabar? Kabar baik. Ya, firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, jadi kalau kita mau tahu hati kita ini seperti apa ya, hati kita ini berada di mana, kita bisa lihat dari uang kita. Kalau orang suka main game ya, pikirannya game terus ya, itu uangnya itu ya, hartanya itu banyak dipakai buat beli skin ya kan, buat beli berbagai macam gitu ya, untuk keperluan game, alat-alat tools untuk game segala macam. Itu kalau orang hatinya games ya. Kalau orang itu hatinya jalan-jalan, suka traveling gitu ya, nah maka dia uangnya banyak digunakan untuk traveling ke sana kemari gitu. Jadi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau kita mau tahu hati kita seperti apa, kita lihat uang kita sebagian besar di mana. Nah, juga firman Tuhan ajarkan ya, kenapa uang ini penting ya. Kenapa tentang mengelola harta duniawi ini penting ya, karena firman Tuhan katakan, kalau kamu nggak setia dalam harta duniawi, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kepada kamu harta surgawi ya. Kita coba baca ayatnya di dalam Lukas 6 ayat 11, kita buka ya, Lukas 6 ayat 11. Lukas 6 ayat 11, demikian firman Tuhan. Lukas 16 ayat 11 ya. Lukas 16 ayat 11. Ya. Oke, Lukas 16 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, ini firman Tuhan katakan ya. Tapi saya lebih suka dengan terjemahan yang bahasa Inggris dari New Living Translation ya, atau NLT. Ya, di sini dikatakan, if you are untrustworthy about worldly wealth, ya, worldly wealth, harta duniawi, who will trust you with the true riches of heaven. Jadi dikatakan, kalau dalam harta duniawi aja kamu gak setia, bagaimana kamu bisa dipercayakan harta surgawi? Nah, kita ingin harta surgawi ya, tapi kita perlu setia dulu dalam harta duniawi ya. Setia dalam hal apa? Memberi dan segala macam ya. Nah, harta surgawi itu seperti apa sih? Nah, harta surgawi, kerajaan surga itu berbicara tentang kuasa ya, kuasa atau otoritas. Nah, ketika kita setia dalam harta duniawi gitu ya, kita setia dalam perkara uang, Tuhan akan percayakan kita harta surgawi ya. Nah, seperti yang dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 11 tadi.
Nah, jadi kalau kita ya mau dipercayakan harta surgawi, kuasa, otoritas, ya salah satunya kita harus setia dalam perkara uang juga. Kita coba buka di dalam Filipi 4, 17 sampai 18. Sekali lagi Filipi 4, 17 sampai 18. Kita hari ini lebih santai ya, banyak baca Alkitab. Filipi 4 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Jadi firman ini berbicara tentang pemberian ya. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Nah, jadi dari pemberian itu dikatakan ada buahnya ya, yang akan makin memperbesar keuntungan kita. Nah, keuntunganmu di sini ya, itu dalam terjemahan bahasa Indonesia versi LAI ya. Tapi kalau di dalam King James Version, keuntungan di sini diterjemahkan dengan kata account ya. Kata account ini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, karena kitab Perjanjian Baru ini ditulis dalam bahasa Yunani ya, itu dari kata logos. Logos ini berarti firman atau perkataan. Nah, jadi ketika kamu memberi ya, berdasarkan kitab Filipi ini yang ditulis oleh Rasul Paulus oleh tuntunan Roh Kudus, ketika kamu memberi, maka itu akan memperbesar kuasa perkataanmu ya. Kita pengen berkata-kata dengan otoritas dan kuasa ya. Kita sebagai warga kerajaan sorga, kita kalau hidup dalam kerajaan sorga, artinya kita itu punya kuasa untuk memerintah gitu ya. Nah, kalau kita ingin perkataan kita lebih berkuasa, kita perlu setia juga dalam yang namanya memberi. Karena ketika kita memberi ya, kita sedang memperbesar kuasa perkataan kita. Nah, suatu kali ada seorang di Alkitab ya, seorang perwira Romawi. Dia punya hamba dan hambanya itu sedang sakit. Lalu ketika dikatakan di Alkitab ya bahwa perwira Romawi ini adalah orang yang suka memberi. Ya, kita buka di dalam ini ya. Di dalam Lukas 7 ayat 5. Kita buka Lukas 7 ayat 5. Ya. Ini orang mengatakan ya, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Nah, jadi orang-orang mengatakan bahwa perwira Romawi ini dia suka memberi untuk pembangunan rumah ibadat orang Yahudi waktu itu. Kalau zaman kita sekarang, dia suka menabur untuk rumah Tuhan. Dan kalian lihat ya, orang yang suka menabur benih ya, orang yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan, untuk perluasan kerajaan sorga ya, dia punya perkataannya itu punya kuasa ya. Kuasa perkataannya itu diperbesar. Dan kita tahu kisahnya perwira Romawi ini yang suka menabur, suka memberi untuk rumah Tuhan ini. Dia berkata seperti ini, waktu orang mau bawa Tuhan Yesus ke rumahnya, dia berkata seperti ini. Tuhan Yesus, kamu gak perlu ke rumahku, kamu ucapkan aja sepatah kata aja, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Perwira itu mengatakan seperti itu. Dan kata-kata itu berkuasa ya. Ketika dia memperkatakan itu, dan Tuhan Yesus terheran-heran ya. Ini bukan orang Yahudi ya, ini orang Romawi, tapi kok dia punya iman sebesar ini. Ya. Itu dimulai ketika dia rajin menabur, rajin memberi untuk pekerjaan Tuhan ya, untuk rumah Tuhan. Dan kuasa perkataannya itu diperbesar. Dan kita lihat dia punya iman yang luar biasa. Dan dari situ hambanya itu menerima mujizat. Nah, jadi ketika kita ya setia dalam hal keuangan harta duniawi ini ya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, untuk perluasan kerajaan sorga ya, untuk penginjilan segala macam, di situ kita sedang melatih diri kita ya. Di situ perkataan kita, logos kita ya diperbesar oleh Tuhan. Kuasa logos kita diperbesar oleh Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau mengalami hal-hal seperti yang luar biasa seperti perwira Romawi ini, belajarlah juga ya, untuk kita belajar setia dalam hal keuangan, dalam hal harta kita duniawi ini. Dan gak cuma perwira Romawi ini aja ya. Di Kisah Para Rasul ada juga Cornelis kalau nggak salah, dia suka memberi sedekah dan firman Tuhan katakan
sedekahmu telah sampai ke Tuhan. Ya, dia dapat mimpi ketemu malaikat atau dia datangi langsung, saya lupa. Dikatakan bahwa sedekahnya sudah sampai ke Tuhan. Dan di situ Cornelius ini, dia sisi keluarganya, sisi rumahnya diselamatkan. Jadi ketika kamu setia ya dalam hal finansial, harta dunia ini ya, menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk perluasan kerajaan sorga, di situ kuasa perkataanmu diperbesar. Nah, sekarang adalah momen yang paling tepat buat kita menabur ya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Entah itu entah itu gereja, entah itu pelayanan. Nah, mulailah menabur. Dan akhir-akhir ini saya banyak dengar dari hamba-hamba Tuhan ya, dari berbagai negara yang berbeda gitu ya. Ada yang dari Amerika, ada yang dari UK, ada yang dari Indonesia gitu ya. Ada yang dari Jepang. Mereka sama-sama mendapatkan sesuatu dari Tuhan gitu ya. Banyak yang bernubuat, hamba-hamba Tuhan dari berbagai negara bernubuat bahwa, termasuk dari Korea juga waktu itu ada yang bilang bahwa mereka bernubuat bahwa akan ada revival ya, waktu-waktu dekat ini ya, akan ada revival. Kita nggak tahu entah tahun kapan, tapi waktunya sudah dekat, akan ada revival ya. Dan revival ini di seluruh dunia ya, di Asia segala macam. Dan ada juga yang lebih detail berbuatnya bahwa revivalnya itu adalah revival terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi mereka percaya, dan saya sendiri percaya juga, bahwa Tuhan Yesus akan segera datang gitu ya. Dan di revival yang terakhir ini ya, ada yang bilang revival yang terakhir ini yang berbuat bahwa itu 7 tahun ya. Dan ada yang bilang itu revival terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali ya. Nah, jadi ini adalah momen yang tepat ya buat kita menabur, buat pelayanan-pelayanan penginjilan, atau buat gereja-gereja yang akan suatu saat nanti menampung ya. Itu memerlukan dana juga ya. Untuk pekerjaan Tuhan itu memerlukan dana. Sama seperti Rasul Paulus juga dalam pelayanannya ke sana kemari itu memerlukan dana ya. Para rasul ya, itu semua memerlukan dana. Dan siapa yang dipakai Tuhan untuk menabur, yaitu kita ya. Kita yang ada di dalam tubuh Kristus. Nah, dan ketika kita menabur untuk pekerjaan Tuhan ya, Tuhan akan memperbesar kuasa perkataan kita. Amen. Nah, saya banyak belajar juga dari hamba-hamba Tuhan gitu ya. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan gitu ya. Sebelum mereka dipakai Tuhan luar biasa, beberapa orang ini ya, hamba Tuhan yang berbeda, mereka menyaksikan hal yang sama kepada saya. Salah satunya adalah, ada banyak ya gimana mereka bisa mendapat pengurapan itu, ada banyak hal yang mereka sharingkan. Dan salah satunya adalah mereka menabur ke pelayanan yang diurapi ya. Mereka tahu seorang hamba Tuhan itu diurapi, mereka menabur ke situ. Dan saya pribadi juga mempraktekkan itu ya. Saya melihat ada hamba Tuhan yang diurapi, dan saya meskipun nggak banyak gitu ya, sesuai dengan kemampuan saja, saya menabur ke pelayanan hamba Tuhan yang diurapi. Mereka dulu juga menabur ke pelayanan hamba Tuhan yang diurapi. Dan akhirnya ya, mereka juga mendapatkan urapan itu. Ya, salah satu caranya dengan mereka menabur di pelayanan yang diurapi, ya, di tanah yang subur. Ya. Jadi pelayanan itu ada banyak, ya. Tapi itu di tanah yang subur atau enggak. Dan kalau kamu ingin menghargai urapan seorang hamba Tuhan, menaburlah di pelayanan hamba Tuhan yang diurapi. Ya. Saya punya list ya hamba-hamba Tuhan yang saya rasa untuk yang diurapi Tuhan, dan di situ saya banyak menabur juga di pelayanan mereka. Saya nggak banyak sih ya, kalau secara nominal nggak ada apa-apanya, tapi paling nggak konsisten menabur di situ ya. Dan ketika mereka menabur di situ ya, mereka juga menerima urapan itu ya, terciprat urapan itu. Nah, ingat nggak kisah Elisa? Kalau kita baca di Alkitab ya, Elisa itu mendapat urapan Elia 2 kali lipat. Sebelum Elisa meninggalkan orang tuanya ya, untuk mengikuti Elia, dia menabur gitu ya. Dia punya lembu, kalau nggak salah itu lembu ya.
ada berapa lembu, mungkin 12 kalau saya nggak salah ingat ya, nanti kalian cek sendiri di Alkitab. Dia punya lembu banyak gitu ya, itu dia korbankan semua, dia masak gitu ya, cooknya, kayu-kayunya itu dipakai untuk membakar lembu itu, mereka makan-makan, dia menabur ya, dan itu kalau dinominalkan, diuangkan itu pasti mahal sekali gitu ya. Nah, Elisa menabur untuk orang yang diurapi ya, untuk Elia. Dia tahu Elia itu punya urapan dan dia mau mengikuti Elia ya. Dan dia sebelum mengikuti Elia, sebelum jadi hambanya Elia ya, Elisa itu dia menabur, dia memberi ya, dengan harta duniawi yang dia punya. Nah, ketika dia menabur ya, setia dalam harta duniawi ya, dia memberi untuk pelayanan yang dia rapi. Kita tahu di akhir kisahnya ya, Elisa ini mendapat pengurapan Elia 2 kali lipat. Jadi saudara, di momen-momen ini, momen-momen di mana revival sudah mulai dibangun. Kemarin saya ada lihat di Instagram ya, di Eropa mulai, di Amerika sudah mulai ya, revival. Nah, menaburlah saudara, menaburlah. Karena kalau kamu setia dengan harta duniawimu untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan percayakan harta-harta surgawi kepada kamu ya. Banyak orang merindukan kuasa gitu ya, merindukan urapan ya. Tapi belajarlah dulu dengan setia dalam harta duniawi. Ini salah satunya aja ya. Sebenarnya ada banyak gitu ya. Tapi salah satunya, mulailah setia dengan hartamu yang di dunia ini ya. Gimana kamu melolanya? Belajar memberi ya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk perluasan kerajaan sorga gitu ya. Karena revival is now, revival sudah mulai berjalan saat ini ya. Dan nanti kita akan lihat di daerah-daerah, mungkin di berbagai tempat banyak orang dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Apakah kita sudah siap? Apakah kita mau ikut serta dalam proyek Tuhan ini ya? Menjangkau orang-orang di akhir zaman ya. Apakah kita sudah siap sedia dengan waktu kita, dengan uang kita ya, dengan harta kita? Uang ini sebenarnya adalah saingannya Tuhan ya. Tuhan Yesus membandingkan dirinya dengan mamon ya. Banyak orang ya berani memberi waktu untuk Tuhan ya. Mungkin suka berdoa mungkin lama ya, atau sharing firman Tuhan lama, tapi susah ngasih uang buat Tuhan. Kayak berat ngasih uang itu buat Tuhan ya. Seakan akan uang itu lebih berharga daripada Tuhan. Banyak orang bisa menyerahkan waktunya untuk Tuhan, tapi susah memberi uangnya untuk Tuhan ya. Dan firman tentang uang ya, tentang memberi untuk pekerjaan Tuhan ini firman yang paling malas didengar orang kebanyakan ya. Orang kan paling suka itu dengar berkat Tuhan ya. Kalau enggak dengar tentang kasih, dikasihi gitu, kita dikasih Tuhan. Orang kan suka dengar firman yang menyenangkan telinga. Kebanyakan orang kan seperti itu. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, maukah kamu menyerahkan harta duniawimu, setia dalam harta duniawi yang Tuhan percayakan kepada kamu ya, untuk pekerjaan Tuhan? Gak perlu banyak-banyak ya, seberapa sesuai kerelaan hatimu dengan sukacita ya. Tapi konsistenlah untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Di situ kamu akan mendapatkan yang namanya kuasa perkataanmu diperbesar oleh Tuhan. Kita mau kan seperti Elisa. Nah, jadi teman-teman belajar ya hari ini setia dalam harta duniawi ya. Karena ketika kamu setia di situ, Tuhan akan mempercayakan kamu harta surgawi. Dan teman-teman ya, waktunya sudah dekat, Tuhan Yesus akan segera datang ya. Dan kita nggak tahu juga umur kita di bumi ini seberapa lama gitu ya. Tapi teman-teman, di hidup kita yang singkat ini ya, banyak-banyaklah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Oke, saya sendiri juga mempersiapkan diri untuk revival yang akan Tuhan kerjakan, teman-teman. Akan ada revival di berbagai tempat dan saya percaya itu, dan saya juga mempersiapkan diri gitu ya.
Kalau Tuhan panggil untuk terlibat, saya pribadi siap ya. Bahkan kemarin saya punya channel YouTube gitu ya. Saya mau bikin itu channel sebenarnya untuk channel traveling atau budaya gitu ya. Dan ketika saya bikin channel itu ya, traveling itu banyak yang nonton juga ya, lumayan ya, bisa ribuan gitu ya, ratusan ribuan gitu ya viewsnya. Kalau saya yang bikin konten YouTube firman Tuhan itu jarang yang nonton gitu ya. Jadi saya kemarin sempat mengembangkan YouTube channel yang traveling, jalan-jalan dan budaya gitu ya. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah saya dapat instruksi dari Tuhan untuk channel YouTube saya itu jadi channel YouTube untuk sharing pesan firman Tuhan. Dan di situ saya belajar taat ya, meskipun dikit yang nonton, tapi ya kita tetap lakukan untuk Tuhan Yesus ya. Tuhan sedang membuka kapasitas saya ya, dan saya sudah mulai melayani di online juga lewat YouTube ya. Mempersiapkan untuk menjangkau jiwa-jiwa ya di revival Tuhan yang akan datang ini. Oke teman-teman, firman Tuhan hari ini ya, setialah dalam harta duniawi, maka engkau akan dipercayakan harta surgawi. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang menyaksikan secara live atau secara recording saat ini Tuhan Yesus. Anakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biarlah kami jadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh-Mu Tuhan Yesus untuk menabur bagi pekerjaan-Mu Tuhan, dimanapun Engkau mengarahkan hati kami untuk menabur Tuhan Yesus. Dan biarlah kami terlibat dalam kegerakan-Mu memenangkan jiwa-jiwa, dalam kegerakan-Mu memperluas kerajaan sorga di bumi ini Tuhan Yesus. Pakai hidup kami Tuhan, pakai kami dan harta kami yang di dunia ini Tuhan Yesus, untuk memberkati, untuk menabur, untuk membangun pelayanan-Mu di dunia ini Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk yang ada pergumulan saat ini Tuhan Yesus, yang punya masalah entah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam masa depan, punya kekhawatiran, yang punya sakit hati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jamah hati mereka, Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Engkau tolong mereka menghadapi setiap masalah mereka, Engkau berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang sakit saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami perkatakan kepada segala sakit penyakit untuk pergi meninggalkan di dalam nama Yesus. Dan Engkau terima kesembuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kami jadi orang yang dapat dipercaya Tuhan Yesus. Jadi orang yang mengasihi Engkau lebih daripada harta duniawi kami Tuhan. Dan biarlah hati kami, harta kami Tuhan, itu berada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bukan di harta duniawi, bukan di hal-hal yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.